Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat kesehatan maupun kesempatan sehingga kita hadir di masjid ini. Wassalam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasanya di masjid kita ini setelah salat berjamaah akan diadakan sama agama, yang mana pada pagi hari ini sama agama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Azhar Aswadi MA. Sebelum beliau menyampaikan ceramahnya, mari kita buka dengan membaca al-fas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Orang-orang tua kita, Bapak Ibu dan saudaraku, seluruh kita jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, kita akan berbagi dua hadis yang menjelaskan tentang sebuah sejarah Abu Hurairah, di mana beliau pernah mengalami dan bahkan kalau berhadis sering beliau itu tidak ada makanan. Sering beliau itu mengalami masa sulit, bahkan sampai beliau itu menekan perutnya ke tanah untuk menahan lapar itu. Dan juga pernah atau sering beliau itu meletakkan batu di perutnya dan diikat untuk menahan laparnya. Rasulullah Muhammad SAW pun pernah seperti itu. Bahkan ketika sholat asar, seperti mengatakan zuhur atau asar wallahu a'lam, ketika Rasul ruku terdengar bunyi. Gimana bunyinya? Seperti bunyi tulang persendian yang bunyi itu. Dan setiap gerakan Rasul itu termasuk sujudnya juga bunyi. Sampai setelah sholat sahabat bertanya, wahai Rasul, adakah engkau sakit sehingga tulang bunyi? Bukan, tapi karena dijelaskan letakkan beberapa batu di perut dia untuk mengajar lapar. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang disembah selain Dia, Allah Subhanahu wa taala, in kuntu la'atamidu bikabadi 'alal ardi, sungguh aku sering atami itu menekan bikabadi rongga perutku, alal ardi ke bumi, minal jur, karena lapar. Nanti dan lapar lapar itu cobaan. Lapar itu musibah. Lapar itu penderitaan. Wa in kuntu la ashuddul hajar, dan aku sering mengikat batu ala batni di perutku minal jur, karena menahan rasa lapar itu. Lalu dia katakan lagi, walau qad qa'adtu yauman, dan aku satu hari duduk ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu,
duduk di jalan yang itu jalan orang lintas banyak orang, yang orang sering melalui jalan itu. Famarrani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lewatlah di depanku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama, beliau tersenyum. Hina ra'ani, ketika beliau saat beliau melihatku. Wa arafa ma fi wajhihi, dan beliau itu tahu betul dengan keadaan wajahku, tahu betul, faham betul dengan melihat raut wajahku, wajah orang lapar. Wa ma fi nafsi, dan beliau tahu betul dengan apa yang ada pada diriku. Kita pun ya, kalau melihat wajah orang ya, yang sudah mulai agak pucat, paham orang ini orang yang mungkin belum makan, mungkin sejak pagi, mungkin sejak semalam belum makan. Semakal, kemudian Rasul menyapa Abahir. Nanti Rasul banyak menyebut dengan Abahir atau ya Abahir, itu panggilan Abu Hurairah. Abahir, wahai Abu Hurairah. Qultu, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah. Abu Bakar itu paling panggil itu jawabannya, labbaika ya Rasulullah. Jadi labbaik itu untuk mulai panggilan, dan yang masih kita dengar di haji ataupun umrah. Tapi dalam pergaulan itu terjadi dari gunakan Abu Hurairah. Labbaika ya Rasulullah. Iya, saya ya Rasul. Maksudnya aku datang memberi panggilan segera. Sekarang Rasul bilang, ilhaq, ikutlah. Wa madha fattaba'tuhu, dan aku ikut Rasul di belakang Rasul. Fadakhala, sampai beliau masuk ke rumah beliau. Fasta'dan, lalu aku minta izin untuk bisa masuk karena Rasul ngajak. Padahal sudah jadi Rasul, tapi masih minta izin juga lagi. Ini juga satu akhlak yang mulia. Fa'adinani, lalu aku diberi izin. Fadakhaltu, lalu aku masuklah ke rumah Rasul. Begitu masuk di rumah Rasul, fawajada labanan fi qadahin. Di dalam rumah itu ada susu di dalam mangkuk. Ada mangkuk berisi susu. Orang yang lapar melihat makanan susu itu langsung, mudah-mudahanlah segera dipersilakan minum. Mudah-mudahanlah segera terobati sakit lapar ini. Faqala, Rasul mengatakan, min aina hadzal laban? Nah ini, mari bapak-bapak, sering kita ikuti Rasul. Kalau kita pulang ke rumah, ada makanan yang makanan itu bukan kita yang membawanya, tanyalah. Kebiasaan Rasul nanti juga diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq itu dan sahabat yang lain. Kalau di rumah ada makanan, begitu pulang ada makanan, nanya, ini rambutan dari mana? Ini pisang dari mana? Termasuk ini bontot dari mana? Jangan karena sudah di rumah berasumsi baik, ini punya kita nih. Pulang cuci tangan, belajar bismillah, makan. Sementara istri apa tidak ada di rumah itu, atau mungkin sibuk masing-masing. Bila dia sudah di kamar, sudah di kamar mandi atau apa. Lama pulang mereka, begitu selesai makan, baru bertemu. Oh, ayah udah pulang. Enak kali bapak tadi. Atau mungkin ya, ditanya, ya mana modal tadi? Bayar makan. Loh, itu tetangga. Nah, ada itu. Tanya dulu. Menanya ini untuk menjelaskan kalau Rasul itu bisa dari beberapa sumber. Ada memang mungkin dari istri kebun Rasul, atau mungkin sedekah orang, atau mungkin hadiah orang. Itu kita pun tidak terlepas, mungkin hadiah orang, mungkin sedekah orang. Kesannya kalau sekarang ini agak sulit ya. Kalau ustaz menerima sedekah, guru menerima sedekah, profesor menerima sedekah. Ada loh.
Ini Prof, sedekah. Mendengar kata sedekah seperti nggak pantas, tapi ketika dibuka isinya semangat. Karena sedekahnya luar biasa. Kalau hadiah lazim, ya. Kalau hadiah itu biasa, atau mungkin sesuatu yang karena ada hal yang memang ada prestasi. Nah, tapi kalau zaman Rasul hadiah itu bukan karena prestasi, karena suka kepada seseorang maka diberikan hadiah. Makanya calon istri ya itu bisa menerima hadiah dari calon suami. Tapi lebih banyak memberikan hadiah suami kepada istri. Kasih hadiah, kasih cincin, kasih anting-anting, kasih benda-benda. Lanjut. Kalau orang yang di rumah itu mengatakan, ahdamu laka fulan au fulan. Ya Rasul, tadi ada orang datang memberikan hadiah untukmu, si fulan atau fulana. Rasul diberi hadiah sebelum Rasul pulang. Kalau Rasul bilang, Abahir, hai Abu Hurairah. Qultu, aku menjawab kata Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah, kembali dari itu Abu Hurairah. Kalau Rasul bilang, ilhaq ila ahli suffati, temuilah ahli suffat itu, fad'uhum li, panggil mereka hadir kembali untukku. Kalau Abu Hurairah di sini memberikan penjelasan. Jadi ini hadis yang teksnya itu teks dari atau matanya dari Abu Hurairah. Cuma beberapa kata Rasul memang termuat dan jelas di sini. Apa Abu Hurairah mengatakan? Wa ahlus suffati, dan ahlus suffah itu adalah adyaful islami. Itu adalah tetamu Islam, orang-orang yang mereka masuk Islam. La ya'una ala ahli, mereka tidak punya keluarga, wala mali, tidak punya harta, wala ala ahli, dan tidak punya sesuatu apapun. Wa kana idza atatku sadaqatun, dan Rasul itu beliau kalau beliau diberi sedekah, ba'atha biha ilaihim. Rasul itu mengirim atau mengutus makanan itu atau diantarkan makanan itu kepada mereka ahli suffah itu. Walam yatanawal minha syai'an, dan Rasul tidak memakan sedikit pun dari sedekah itu. Itulah bedanya. Menerima sedekah, sedekahnya itu dikasihkan kepada ahli sunnah atau mengutus orang. Dan ini ada sedekah, alhamdulillah, kirim, kasihkan ke ahli sunnah. Wa idza atatku hadiyatun, dan kalau diberikan kepada Rasul sebuah hadiah, arsala ilaihim, Rasul mengirim ya utusan seperti yang tadi diberitakan kepada Hurairah. Wa asaba minha, dan Rasul mengambil sebagian sedikit saja. Wa asrakahum fiha, dan Rasul bersama menikmati makanan itu. Seperti yang juga terjadi pada susu ini. Fasa'ani dzalika faqultu. Abu Hurairah kalau bahasa kita itu berkata dalam hati atau mikir dalam hati itu. Apa yang ada di dalam hati Abu Hurairah itu? Wa ma hadzal labanu fi ahli suffati. Kenapalah susu ini mau diberikan sama ahli sunnah? Kuntu aku an usiba min dzalika laban syarbatan. Aku ini kayaknya lebih berhak lah. Aku ini kayaknya lebih berhak lah untuk mendapatkan susu itu untuk minum. Karena apa? Dari tadi lo ngikutin Nabi, patuh sama Nabi sudah. Yang pertama diajak masuk ke rumah Nabi, dan yang pertama melihat susu itu bersama dengan Nabi. Udah lapar, diajak nampak susu, udah langsung dipersilakan. Tapi ada tugas lagi. Kenapa seperti itu? Ataqawa biha, supaya lebih kuat dengan setelah minum susu itu. Fa idza ja'u, itu masih dalam pikiran Abu Hurairah. Kalau nanti mereka itu datang, wa amarani, dan Rasul menyuruhku, wa kuntu ana uqim, aku disuruh Rasul untuk memberikan susu kepada mereka.
asa aku sampai berpikir ayyablugani min hadzal laban. Mungkin kasus itu sampai sanaku. Susu semangkuk. Kita nggak tahu mangkuknya itu ukurannya apa. Mangkuk itu bisa diangkat dengan satu tangan, bisa diangkat dengan kedua tangan. Ini susu satu mangkuk, Rasul pun belum minum, disuruh memanggil ahli sufah lagi. Khawatir, kira-kira aku dapat bagian enggak ya? Sampai kasus itu sampai kepadaku nanti giliranku. Karena Rasul biasa, kalau mengundang orang itu didulukan orang. Ini ada perbedaannya. Kalau makanan itu Rasul yang punya, dan satu waktu setelah sholat zuhur, Rasul dengan sahabat dan ada anak kecil Fudail umurnya 11 tahun itu, Rasul bersedekah susu. Rasul dulu minum. Setelah Rasul minum lalu cangkir atau gelas tadi itu diserahkan Rasul kepada orang di sebelah kanan Rasul. Itu kebiasaan Rasul. Nah, jadi kalau Rasul yang punya, Rasul minum dulu. Dan kebiasaan Rasul, setelah Rasul minum, menyerahkan gelas itu ke orang yang di sebelah kanan Rasul. Dan waktu itu di sebelah kanan itu anak kecil, Fudail, Ibnu Abbas. Jadi waktu itu Rasul bilang di sebelah kiri Rasul ada orang tua yang sudah lemah. Dan Rasul minta izin, ini luar biasa. Rasul minta izin sama Fudail. Fudail, aku minta izin ya. Nah, biasanya memang kalau aku minum, setelah minum orang sebelah kananku, tapi sebelah kiri ada bapak yang tua yang lemah, izin ya, supaya bapak ini lebih dahulu. Fudail menjawab dengan bijak, tidak ya Rasul. Waduh, anak kecil nolak, entah itu orang tua Rasul lagi gitu. Tapi Fudail itu Abbas itu punya alasan. Kenapa tidak ya Fudail? Ya Rasul, tidak bolehkah aku yang kecil ini menikmati berkah gelas setelah engkau minum? Ternyata bekas minum Nabi gelasnya itu ditunggu oleh Fudail itu. Saya nggak tahu apakah ini menjadi sebab alasan ya, kalau di jauh pesantren itu bekas tempat minum kiai itu jangankan tempat minum kiai, bekas cuci tangan kiai juga dibuang. Luar biasa ya pemahamannya. Karena barokahnya. Dan kita pernah ditanya itu, pernahkah itu terjadi di pesantren di sini? Saya bilang tidak ada. Lalu pertanyaan kedua muncul hebat begitu. Apa mungkin karena kiai kita di sini kurang barokah atau gimana? Ya masalah seperti situ. Tapi dengan kejadian Allah memberikan keberkahan kepada seorang itu dengan banyak hal dan tidak sama. Kalau zaman dulu mungkin seperti dia bahkan contohkan saya para wali, mungkin berkahnya bisa begini. Tapi kalau kiai bisa terbang, saya nggak ikut campur di situ ya. Mungkin kiai berkahnya itu begini. Nah mungkin kiai di sini berkahnya lain, barakatnya nggak sama. Nah itu sampai di situ. Lalu ini masih kata hati Abu Hurairah. Walau yakum min ta'atillahi wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah aku mengutamakan ya, tetapi atau lebih dan yang aku utamakan adalah min ta'atillahi, aku lebih mengutamakan taat kepada Allah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau sudah lapar dan lama, tapi lebih mengutamakan taat kepada Allah dan Rasul. Apa itu? Melaksanakan perintah Rasul. Abu Hurairah panggil mereka, datanglah kepadaku. Nah, orang sudah tahu kalau Abu Sufyan itu yang nggak punya keluarga, nggak ada makanan, nggak ada harta, ya pasti kelaparan. Dan bisa dicermati, dicerdasi atau dipahami bagaimana ketika kita lapar
Tapi Rasul mengundang orang yang mungkin lebih lapar dari kita dan jumlahnya banyak, itu bisa dibayarkan. Nah, itu keimanan yang tinggi dan ketaatan yang tinggi Abu Hurairah. Fa'atuhum, lalu aku mendatangi mereka ahlu sufa itu. Fada'autuhum, dan aku panggil mereka. Fa'aqbalu, lalu mereka itu memberi panggilan untuk mereka datang. Setelah datang, wasta'danu, mereka minta izin kepada Rasul agar diizinkan masuk ke rumah Rasul. Fa'adina lahum, dan mereka diizinkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa akhadhu majalisahum minal baiti, dan mereka mengambil tempat duduk di rumah Rasul. Di ruangan rumah Rasul yang sederhana itu mereka duduk di situ. Qala, Rasul mengatakan, ya Aba Hir, hai Abu Hurairah. Qultu, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah. Qala, Rasul mengatakan, khuz, ambillah mangkuk berisi susu itu, fa'atihim, kasih sama mereka. Nah, betul kan? Rasul perintahkan ambil, bukan orang ahli sufa itu yang disuruh ngambil sendiri kan? Ini cobaan betul sama Abu Hurairah. Ambil susu itu dalam mangkuk itu, kasih sama mereka. Qala, Abu Hurairah bilang, fa'akhadtu, aku ambil al-qadaha, mangkuk berisi susu itu, faja'altu u'tihir rajulan, lalu aku berikan ke orang pertama dari ahli sufa. Fayashrabu, lalu orang pertama itu minum, dan itu luar biasa, hatta yarwa, sampai segar wajahnya. Itu kira-kira berapa telur? Yang tadinya lapar sampai segar. Nah, mungkin kalau ukuran gelas, tengok gelasnya. Kalau gelas itu bikin teh manis yang mungkin hanya 200 ml itu cukup segar enggak? Tapi ingat, ini susu sedekah hadiah. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi ketika semasa selama waktu Abu Hurairah menjemput ahlu sufa itu, apa yang Rasul lakukan kepada susu itu. Nanti ketika dalam perang Khandaq, ya, bikin pahit itu kan, bikin pahit, ya. Udah suasana sulit, panas, bikin pahit lagi, lelah. Ada seorang pasukan yang permisi, ya Rasul, saya ingin pulang sebentar. Pulang sambil di rumah tengok, ini pasukan dalam luar biasa. Lihat ada gandum, gak banyak. Dilihat kambing cuma seekor. Jadi perintahkan sama istriku, masalah gandum ini dan potong kambing ini masalah. Lalu kereta sudah mau masak, nah, dia kembali dan menyebut Rasul, ya Rasulullah, silakan datang ke rumahku, bawa 1-2 orang sahabat. Itu pesan sahabat. Makanlah, di rumah ada sedikit, ya roti dan 1 ekor kambing yang nggak bisa kalian potong. Rasul bertanya, apakah makanan itu masih ada dalam kuali? Belum diturunkan dari tempatnya oleh istrimu? Masih, ya Rasul. Kalau gitu pulanglah. Sampaikan kepada istrimu, jangan diangkat kuali itu sampai aku datang. Lalu Rasul membawa semua pasukan dalam perang Khandaq itu 600 orang lebih. 600 orang lebih itu kambing sektor cukup gak? Gak cukup kalau kita paling enggak 3 ekor kambing. Wah, itu enggak cukup. Lalu ya setelah datang terkejut, semua pasukan di bawah Rasul. Rasul masuk ke rumah, minta izin dan mendekati kuali. Dan Rasul berdoa di situ, dikasihkan setiap pasukan dikasih roti, dikasih
kali kambing tadi itu, dan semua pasukan itu makan semuanya dan kenyang semuanya, dan bahkan masih banyak lagi sisa untuk keluarga Salomon. Sederhana. Lalu tadi laki-laki pertama dari orang pertama dari Al-Sufa tadi itu minum sampai segar wajahnya. Tsumma yaruddu alayya al-qada. Kemudian laki-laki itu, orang pertama itu mengembalikan mangkuk tadi kepadaku, kepada Abu Hurairah. Fa'utihi ar-rajula, dan aku berikan lagi kepada orang yang kedua dari Al-Sufa itu. Fa yashrabu hatta yarwa, dan laki-laki itu minum sampai segar wajahnya. Ini orang kedua. Tsumma yaruddu alayya al-qada, dikembalikan lagi mangkuk susu itu kepada aku lagi. Fa'utihi ar-rajula, dan aku berikan lagi kepada orang ketiga. Fa yashrabu hatta yarwa, dan dia minum sampai segar wajahnya. Jadi semuanya itu minum sampai segar. Semakin lembutlah hati, masih ada enggak susu itu sudah habis kan. Tsumma yaruddu alayya al-qadaha, kemudian diserahkan lagi susu itu terus sampai seperti itu, hatta intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai terakhir tinggal giliran Nabi Muhammad SAW. Kalau itu suka duduknya begini, dan Nabi terus. Jadi semua dikasih, tinggal nanti giliran Nabi. Wa qad radiya al-qawmu kulluhum, dan sudah segar wajah-wajah semua kaum dari ashab Al-Sufa itu semuanya itu. Tinggal giliran Nabi. Fa akhadha al-qadaha, beliau mengambil mangkuk sudah itu, fa wada'ahu ala yadihi, dan meletakkan di tangannya. Kemudian fa nadhara ilayya, Rasul melihat kepadaku, fatabassama, dan tersenyum. Sudah 2 kali dapat senyum Nabi. Senyum pertama ketika masih di pinggir jalan. Senyum kedua setelah lelah, setelah semua orang segar minum susu dari Al-Sufa itu, Rasul senyum sama Nabi. Kira-kira kalau itu kita gimana itu ya? Masihkah kita bisa senyum sama Nabi? Luar biasa itu. Tapi Abu Hurairah luar biasa. Faqala Rasulullah bilang, "Abatin, hai Abu Hurairah." Abu Hurairah masih menjawab, "Qultu labbaika ya Rasulullah." Subhanallah, ini jawaban yang luar biasa. Jawaban penuh ketaatan dan kepatuhan kepada Rasul. Qala, Rasul mengatakan, "Baqitu ana wa anta." Tinggal aku dan engkau yang belum minum susu itu. Qultu, aku mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar ya Rasulullah. Hebat ya. Qala, Rasul bilang, duduklah hai Abu Hurairah, fashrab minumlah. Faqa'adtu, lalu aku berduduk, fasharibtu, dan aku minum. Bagaimana minum Abu Hurairah? Samakah seperti Ahlus Sufah yang lapar luar biasa tadi itu? Ini sahabat yang tidak sembarangan. Dipersilakan minum oleh Rasul, tapi Rasul belum minum. Bagaimana perasaannya itu? Minumnya samakah seperti Al-Sufa? Tidak. Ada hubungan batin antara Abu Hurairah dengan Rasul itu. Minum juga. Minum itu sekedar memenuhi perintah Rasul, tapi masih mikir Rasul belum minum. Faqala, yang kedua Rasul bilang lagi, "Ishrab." Minumlah Abu Hurairah. Fasharibtu, aku pun minum yang kedua kali. Jadi kalau Al-Sufa minum sekali tapi segar wajahnya, Abu Hurairah minum 2 kali masih belum segar wajahnya. Karena apa? Minumnya sambil memikirkan Rasul belum minum. Famazala yaqul. Kemudian Rasul terus bilang lagi, "Ishrab," yang ketiga kali. Minumlah Abu Hurairah. Hatta qultu, sampai aku mengatakan, "La, ya Rasul, tidak." 2 kali minum, Abu Hurairah bilang, tidak ya Rasul. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah dan yang mengutusmu dengan benar, membawa kebenaran. La ajidu lahu masdaran. Ini rukun ini enggak ada di tempat di sini.
Ini bisa berpemahaman. Susu tadi, susu yang sudah didoakan Rasul. Walaupun minum sekedar minum, kenyang itu. Atau yang kedua, ini alasan Abu Hurairah. Aku sudah 2 kali sudah minum. Yang ketiga kali sebentar Rasul minum. Walaupun mungkin masih lapar, Abu Hurairah mengatakan, enggak ada tempat, udah cukup, udah kenyang Rasul. Kayak kita apa sih? Udah cukup, nggak apa-apa, silakan aja, itu masih banyak di belakangku. Bahkan masih masak lagi. Tambah tambah lagi. Walaupun katanya udah kenyang, tapi tambah lagi, kan nampak di situ. Kemudian, ya, kala fa'arini, ya, maka beliau mengatakan, dan beliau melihat kepadamu sudah segar. Fa'ataitu pada aku berikan mangkuk suci kepada Rasulullah SAW. Fahamidallaha ta'ala, Rasul memuji Allah yang maha tinggi, mengucapkan alhamdulillah. Artinya apa? Ahlus sufah yang biasa dikasih kalau sedang kamu berhadiah mereka sudah makan, dan Abu Hurairah yang lapar sudah minum, semua sudah minum. Maka Rasul memuji Allah Subhanahu wa taala. Wasamma, dan Rasul membaca bismillah, wasyaribal fadla, dan Rasul meminum sisanya. Makanya sulit kita menerapkannya. Kita yang dapat hadiah, kita yang terima hadiah, kita yang sisanya. Tapi itu membuat Ahlus Suffah dan Abu Hurairah semakin sayang kepada Rasulullah, dan iman mereka semakin kuat karena yang dikerjakan Rasulullah itu adalah hal yang luar biasa. Rawahul Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Ini satu hadis yang pertama. Hadis yang kedua mungkin saya tidak tuju nanti. Tapi tidak ya. Yang kedua, ini satu keadaan. Banyak hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Ahlus Suffah itu. Jadi dalam kesempatan ini gambaran kalian Ahlus Suffah itu yang mereka ini menjelaskan di sini ada 70 orang. Memang sangat memprihatinkan. Mungkin kalau kita bersama dengan pengungsi korban bencana dari kita atau tidaknya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat sab'ina min ahli suffah, ada 70 orang dari ahli suffah itu. Kalau 70 orang yang dilihat itu bisa jadi lebih dari itu. Yang dilihat 70, bukan dihitung. Tadi hadisin menegaskan 70 saja. Ma minhum, tak seorang pun dari mereka rajulun alaihi rida'un, orang yang memiliki selimut. Tak punya selimut. Bagaimana tidur dengan hawa dingin di Madinah pada waktu itu? Tak punya rumah, tak punya apa-apa. Kalau punya saudara, apakah kaum Ansar itu nggak peduli sama mereka? Bukan nggak peduli. Seorang yang pertama itu paling tidak makan yang paling enak. Tapi memang keadaan mereka itu ma minhum rajulun alaihi rida'un, tak seorang pun dari mereka itu orang yang punya selimut. Imma izarun, baik itu sarung, wa imma kisarun, atau mungkin kain untuk menutupi ketika mereka tidur. Ini gambaran orang yang sulit. Qad rabatu fi a'naqi, yang bisa diikatkan di leher mereka. Nah, ini kalau kita di daerah kita dingin, itu yang ditutupi apa? Kaki ya. Kalau mereka beda. Perhatikan orang belas kaki atau orang di daerah dingin. Telinga. Mereka tutupi apa? Ini. Ini karena kedinginan ini. Yang ditutupi leher. Di sini ada urat darah. Ya.
sudah menjaganya dan dihangatkan dengan itu. Lalu tak punya sarung, ya, imma izarun atau imma kisarun, tak punya mereka. Qadarabatu fi a'naqin, yang bisa dililitkan atau diselempangkan atau diletakkan di leher mereka. Faminha, lalu ada sebagian dari mereka itu ma yablughu nisfas saqain, yang kainnya itu hanya sampai di betisnya. Udah leher nggak tertutup, muka pasti enggak, dan mereka juga kainnya itu hanya panjang sampai ke dua betisnya. Wa minha ma yablughul ka'bain, ada yang hanya panjang sampai ke mata kaki saja. Kaki, telapak kaki, punggung kaki itu nggak tertutupi. Bayangkan dengan dingin seperti itu. Kalau kita ada kaos kaki udah tertutupi, ada kaos kaki udah tertutupi. Fayajma'uhu biyadihi, ada yang mereka itu sampai menarik kainnya itu yang pendek itu sampai berusaha untuk menutupi kakinya itu dengan tangannya. Di tangannya itu berusaha memanjang-manjangkan ke bawah supaya tertutup kakinya itu. Tapi apa niatnya? Kalau hiyata antura auratun, mereka lakukan itu karena mereka khawatir nanti, ya, mereka khawatir kalau nampak atau terlihat auratnya itu. Kalau kita sudah memahaminya, ada orang yang kainnya pendek itu mesti diturun-turunkan supaya jangan nampak aurat. Ini yang pakai sarung juga, ya, jangan sampai ke di atas betis, di bawah lutut makin. Kenapa apa? Ketika sujud apa yang terjadi nanti? Yang dibayangkan, dipikirkan aja. Jelas betisnya nampak, walaupun dirapatkan. Nah, jadi paling tidak di atas mata kaki, insya Allah ketika sujud maka tertutup itu. Apalagi posisinya nanti ada melengkung di kain kita itu, sehingga kanan kiri dan tengah itu tertutup. Kita nggak tahu orang di belakang kita memperhatikan kita. Ada juga bilangnya rupanya enggak jadi masalah. Jadi mereka seperti kondisinya. Dari sini 70 orang, tapi yang tentang susu tadi itu tidaklah sampai 70 orang. Dan kalau 70 orang ya tidak mengapa juga. Rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah membanyakan makanannya sedikit. Satu kambing untuk 600 orang lebih juga cukup, apalagi susu untuk 70 orang. Nah, baik. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu saudaraku, ini yang bisa saya bagi apa hikmahnya? Yang pertama, iman Abu Hurairah itu luar biasa. Ini menunjukkan dekat, Rasul dekat dengan semua sahabat. Tapi dengan Abu Hurairah juga dekat luar biasa sampai seperti itu. Tapi juga Rasul memuji Abu Hurairah luar biasa. Tapi Abu Hurairah berhasil dalam ujian itu. Artinya lapar itu hal yang biasa terjadi maksudnya. Dan kuat umat atau sahabat menghadapi itu. Kita tidak tahu dari kita yang hadir ini, mungkin hari ini gak ada makanan di rumah. Dari kita yang hadir hari ini belum tahu dan tidak ada rezeki, tidak ada makanan itu berbuka nanti, tapi tetap berhadir, tetap menghadiri subuh, tetap menghadiri berjamaah dalam taklim ini, pengajian ini, karena patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita luruskan setiap kehadiran kita karena patuh kepada Allah dan Rasul. Setiap perbuatan kita, ibadah kita itu karena patuh kepada Allah dan Rasul. Insya Allah kalau seperti itu kita akan lebih ikhlas. Bukan karena faktor-faktor yang lain. Nah itu. Jadi susah yang dialami, sulit yang dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu ternyata ada lagi yang jauh lebih susah, yakni ahli sufa itu. Pelajaran. Jadi kalau kita mau
ketika kita dibilang atau kita mengalami masa sulit, atau kita sakit, atau kita ya susah, kan banyak saudara kita bilang kita susah, banyak lagi saudara kita yang susah, mereka di PHK, nggak dapat pesangon, nggak dapat apa-apa, susah. Hari ini banyak teman-teman kita, saudara kita yang jual kereta untuk makan, jual mobil, yang mau ganti mobil silakan. Murah mobil sekarang. Karena apa? Demi makan. Apalagi tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Kalau sampai di bulan Juni, insya Allah, walaupun sudah ada Presiden dunia, dokter siapa itu? Supaya Indonesia mengakhiri PSBB. Karena corona itu sudah tidak ada. Beliau, tapi juga hati saya cenderung dia gitu, tapi tetap waspada, boleh bersalaman silakan, tapi selesai gunakan hand sanitizer itu, mau yang gel mau yang cair silakan, tetap salaman, gunakan pengaman dia, hand sanitizer dia, dan pulang ke rumah mandi, semua pakaian rendam dengan deterjen. Kitanya jangan kita mandi pakai sabun aja. Untuk semua. Rambut pakai sampo. Walaupun rambutnya tipis sampoin. Kalau nggak ada rambut tidak disampoin kan? Tapi mungkin kumisnya, kalau ada kumisnya, lihatnya. Ya. Baik, dan terakhir adalah ketabahan ahlu sufa itu kelas tinggi. Mereka satu kaum tidak bergeming dari kembali atau keluar atau murtad, tapi tetap terus. Dan nanti kita diingatkan bahwa di akhir hidup kita akan mengalami masa di mana haus itu luar biasa. Nanti langsung sebagian di sini, sebagian yang lain. Sampai setan itu datang mengaku dia sebagai Tuhan, membawa segelas air. Saya cuma ingatkan pada diri saya, jangan tertipu dengan iming-iming setan. Memang bakal dikasihnya, dan kalau dikasihnya kita nggak mati, nggak juga, tetap mati juga itu. Jadi lebih baik tetap bertahan. Maka dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kajian kita sebelum ini. Insyaallah ya, barakallahu fi wa lakum, dan wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.